Setiap tanggal 30 September, Indonesia memperingati sejarah kelam tragedi G30S. Salah satu saksi bisu dari tragedi berdarah ini adalah wilayah Lubang Buaya. Lubang Buaya adalah lokasi di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya menjadi tempat pembuangan perwira TNI AD yang menjadi korban G30S PKI. Sejarah Lubang Buaya. Sumur maut yang ada di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lubang Buaya terletak di pinggiran kota di Cipayung, Jakarta Timur. Nama Lubang Buaya terkenal karena menjadi tempat ditemukannya jenazah 7 pahlawan revolusi, korban dari peristiwa gerakan 30 September, G30S. Ada sebuah legenda yang tersebar luas di masyarakat terkait penamaan kawasan Lubang Buaya. Berikut penjelasannya. Ketika G30S terjadi, tempat dibuangnya 7 pahlawan revolusi G30S dalam sejarahnya, Lubang Buaya dijadikan sebagai tempat dibuangnya 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam peristiwa G30S. 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh dalam G30S adalah Jenderal Ahmad Yani Maijen R, Suprapto Maijen M, T. Haryono Maijen S, Parman Brigjen di Panjaitan Brigjen Sutoyo Letupier Atendean ke-7 pahlawan revolusi ini disebut-sebut dijemput secara paksa oleh pasukan Cakrabirawa dari kediaman mereka masing-masing pada 1 Oktober 1965 dini hari. Ada yang dibawa dalam keadaan masih hidup. Ada pula yang sudah meninggal dunia akibat dirundung tembakan oleh pasukan Cakrabirawa. 3 perwira TNI AD yang tewas di kediamannya adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen di Panjaitan. Ke-7 orang ini kemudian dimasukkan ke dalam Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kabar yang beredar, setelah para jenderal dimasukkan ke sumur di Lubang Buaya, tubuh mereka langsung dihujani tembakan. Jenazah mereka berhasil ditemukan berkat kesaksian seorang polisi bernama Sukitman. Sukitman berhasil meloloskan diri setelah ia sempat dibawa paksa ke Lubang Buaya oleh kelompok G30S pada 1 Oktober 1965. Ke-7 jenazah ini ditemukan oleh Satuan Resimen para anggota Komando Angkatan Darat, RKAD, di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Jenazah tersebut ditemukan di sumur tua dengan kedalaman sekitar 12 meter. Saat ditemukan, sumur tua tersebut ditimbuni dedaunan, sampah kain, dan batang-batang pisang. Jenazah yang ada di tumpukan paling atas adalah tubuh Letupier Atendean. Jenderal Ahmad Yani sendiri berada di tindihan keempat, di Panjaitan paling bawah, dan MT Haryono di atasnya. Proses pengangkatan jenazah dimulai pada Minggu, 3 Oktober 1964. Akan tetapi, jenazah baru bisa diangkat pada 4 Oktober 1965 menggunakan tabung zat asam oleh evakuator. 6 jenderal dan 1 perwira TNI ini kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Baca juga, 7 pahlawan revolusi korban G30S alasan Lubang Buaya dipilih sebagai basis PKI setelah rencana penculikan para perwira TNI AD dibuat. DN Aidit selaku Ketua Pimpinan PKI menugaskan Kepala Biro Khusus PKI, Badan Intelijen PKI, yaitu Syam Kamaruzaman untuk membangun sebuah komando untuk menculik mereka. Perintah itu disampaikan Aidit kepada Syam pada 12 Agustus 1965. Syam langsung mendiskusikan pembentukan komando itu bersama dengan para pembantunya, yakni Pono dan Walujo. Mereka bertiga mencari nama-nama para perwira yang sekiranya dapat diandalkan dan mendukung penuh kebijakan-kebijakan PKI. Nama yang disebut adalah Kolonel Latif, Komandan Brigade Infanteri I Garnison Jakarta. Sebab, Kolonel Latif merupakan penentang para jenderal puncak AD dan secara terang-terangan mendukung kebijakan PKI sekaligus memimpin sekelompok perwira radikal dalam Garnison Jakarta. Setelah itu, Pono dan Walujo mengusulkan nama Mayor Udara Sujono alias Pak Joyo, Komandan Resimen Keamanan Aweri di Pangkalan Udara Halim. Mayor Udara Sujono kemudian mengizinkan Syam dan para simpatisan PKI lainnya untuk mendirikan sebuah pusat pelatihan di Lubang Buaya. Alasan Lubang Buaya dijadikan sebagai basis PKI karena lokasinya yang dekat dengan Pangkalan Udara Halim. Selain itu, Lubang Buaya juga masih termasuk wilayah di bawah yurisdiksinya. PKI diizinkan untuk menggunakan senjata-senjata sekaligus perlengkapan Aweri. Jenazah ke-6 jenderal dan 1 perwira TNI yang ditemukan di Lubang Buaya pun kemudian dijadikan salah satu alasan menuding PKI sebagai dalang G30S.